Komisi Pemberantasan Korupsi akhirnya menahan Andi Alfian Malarangang. Diperlukan waktu 10 bulan bagi KPK untuk menahan mantan Menpora yang telah ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi Hambalang sejak Desember 2012 lalu. Apakah penahanan Andi menandai babak baru pengungkapan korupsi megaproyek Sports Center Hambalang? Untuk membahasnya bersama kami telah hadir aktivis Indonesia Corruption Watch ICW Tama S. Langkun dan anggota tim kuasa hukum Andi Malarangang Luhut Pangaribuan. Selamat pagi Bapak-Bapak. Pak Luhut, kuasa hukum mengatakan terkejut atas keputusan KPK untuk akhirnya menahan Andi Malarangang kemarin. Ada bahkan sempat berkomentar ini tindakan yang polisionil dan tidak yudisial. Ini tidak yudisialnya di mana, Pak? Terkejut karena apa? Saya mengikuti pemeriksaan itu dari hari Jumat dan kemarin sampai dengan jam 2 ya. Dan tidak ada substansi yang mengarah bahwa telah ditemukan bukti yang sangat cukup bahwa Andi Malarangang itu melakukan penyalahgunaan wewenang atau melakukan perbuatan melawan hukum yang disebut dalam proyek Hambalang, yaitu korupsi itu. Nah, tapi ternyata kan kemudian ditahan. Nah, yang kedua bahwa sudah 10 bulan ditetapkan dia sebagai tersangka baru ditahan sekarang, itu juga hal yang lain. Walaupun saya tahu bahwa soal penahanan ini menjadi semacam seperti mewakili perasaan atau pikiran masyarakat, karena pertanyaan selalu kalau datang kapan ditahan, apa sudah siap ditahan atau tidak gitu. Nah, karena substansi yang itu tadi, saya melihat bahwa penahanan ini bukan berdasarkan yuridis, itu bukan berdasarkan hukum gitu, tapi lebih pada polisional dalam arti kebijakan. Memang di KPK tidak ada tersangka yang tidak ditahan. Jadi seolah-olah mereka membaca undang-undang itu setiap penahanan harus ditahan. Undang-undang nggak mengatakan begitu, dapat ditahan. Dan perlu juga diantisipasi saya kira ke depan. Karena KPK juga kan harus mendukung peradilan yang fair, imparsial, objektif gitu ya. Karena yang namanya penahanan itu selalu bisa mengarah menegasikan yang namanya presumption of innocence. Nah, itulah sebabnya dalam sistem yang ada di dunia sekarang ini, itu cenderung sebelum ke pengadilan atau sebelum ada putusan paling tidak tingkat pertama, itu penahanan nggak dilakukan. Supaya terjadi peradilan yang fair gitu ya. Jadi sekarang sudah terjadi dan ya dihormati, katakan seperti dikatakan oleh bagian dari proses supaya lebih cepat nanti ke pengadilan supaya tahu gitu ya siapa yang benar siapa yang salah. Nah, itulah sebabnya dia selalu mengatakan karena menghormati juga posisi dari KPK untuk memberantas korupsi, ya saya siap, bahkan mengatakan saya sudah siapkan koper kan gitu kan. Bukan berarti setuju untuk ditahan gitu. Dan kita juga perlu mengingatkan juga KPK soal penahanan ini jangan menjadi prejudis terhadap peradilan yang fair. Saya gitu. ke Mas Tama sekarang, ini sudah 10 bulan jadi tersangka, baru 3 kali diperiksa. Ini cukup lambat ya untuk standar KPK yang biasanya lebih cepat dan sigap. Tapi Anda melihatnya ini memang waktu yang wajar dan memang diperlukan 10 bulan untuk mengungkap kasus ini dan akhirnya menahan atau cenderung lambat? Iya, saya rasa soal waktu ya, kalau melihat kecenderungan di KPK, itu memang terbilang ya biasa ya, itu normal sekali. Karena di tahun 2008, kita pernah temukan ada tersangka sampai 3 tahun di KPK. Itu kasusnya pelelawan. Ya, artinya kalau bicara soal predikat orang sebagai tersangka, kemudian kapan dia ditahan, itu semua sangat tergantung kepada KPK. Tentu itu akan bicara soal bukti-bukti apa yang sudah dikantongi oleh KPK, terus kemudian dasar dia menahan itu kan biasanya ada alasan objektif, subjektif gitu ya. Ketika itu semua sudah terpenuhi, saya rasa soal penahanan kembali kepada domainnya penyidik ya, ditahan atau tidak ditahan. Ada lagi tambahan ya yang saya tahu ya. Dulu ada yang rame namanya program Blue Sky gitu ya. Saya kira udah ada 3 tahun sampai sekarang nggak ada perkembangan. Jadi maksud saya memang ini termasuk juga cepat kalau dia. Tapi memang betul bukan nggak ada relevansinya waktu itu. Tapi kan berkaitan dengan bukti kan gitu. Dan penahanan itu sendiri sebenarnya adalah untuk mendukung pemeriksaan. Jadi kalau pemeriksaan nggak memerlukan, itu sebenarnya nggak perlu penahanan. Sebab bahaya itu yang saya katakan itu tadi. Di satu sisi kita mengatakan bahwa kita harus mendukung peradilan yang fair, imparsial, tapi di sisi lain kita lukai dengan praktek penahanan yang dari dapat menjadi harus gitu kan. Karena memang tidak bisa dipungkiri ada kecurigaan publik yang mempertanyakan juga sebenarnya lamanya proses ini yang diperlukan untuk KPK untuk mengungkap ini, apakah memang mengumpulkan alat bukti yang belum cukup atau ada kehati-hatian karena memang pihak yang menjadi tersangka ini pernah menjadi elit sebuah partai penguasa seperti itu. Saya rasa soal perkara di KPK
ya. Ini kan bicara soal bukti kan ya. Law is everything about evidence. Jadi ketika bukti-buktinya cukup, tidak ada lagi yang bisa menghalangi untuk kemudian ditahan, apakah naik ke proses selanjutnya atau seperti apa kelanjutannya. Tapi yang perlu digarisbawahi adalah perkara ini sebetulnya kan sudah memang berjalan ya. Kalau mau dilihat awal-awalnya bergulir, ini semua di awal dari bagaimana kesaksian pihak-pihak dalam perkara Wisma Atlet yang kemudian terus berlanjut sampai kemudian masuk perkara Hambalang. Jadi memang ini bukan proses yang dibilang singkat ya, karena memang berantai dan memerlukan bukti-bukti yang lain. Terus kemudian soal penahanan, saya rasa alasan yang disampaikan oleh Johan sudah tepat ya, karena memang akan ada pemeriksaan secara intensif yang akan dilakukan oleh KPK. Mungkin dengan menahan itu kemudian bisa memudahkan proses itu. Dan kemudian saya juga melihat sebetulnya KPK banyak belajar dari perkara-perkara sebelumnya. Karena banyak tersangka-tersangka yang kemudian melarikan diri ya, katakanlah misalnya seperti Nazarudin, kemudian Neneng, terus kemudian juga Nunun. Saya rasa KPK banyak belajar dari sana. Bagaimana kemudian tersangka ini memang bukan tadi predikatnya harus ditahan, tapi memang kepentingannya sangat mendesak untuk ditahan. Kira-kira itu mungkin yang bisa disampaikan. Iya, tadi Anda sempat menyebut soal Nazarudin, Bang Luhut. Anda kan tahu sendiri bahwa terkuaknya awalnya kasus ini berawal dari nyanyiannya Nazarudin seperti itu. Sebagai kuasa hukum, sejauh mana sebetulnya keterangan Andi sendiri terhadap keterlibatannya di kasus Hambalang ini? Keterangannya seperti yang saya sampaikan itu tadi. Jadi dalam pemeriksaan yang terakhir kan 2 kali dia diperiksa sebagai tersangka, ya. 2 kali saya kira, hari Jumat dan kemarin itu ya. Substansinya itu paling tidak dari pertanyaan belum ada bukti sebenarnya yang cukup bahwa melakukan penyalahgunaan wewenang atau melakukan perbuatan melawan hukum ya dalam proyek Hambalang. Karena pertanyaannya kemarin, apa kenal kepala BPN yang mengurus sertifikat? Dia bilang nggak kenal, memang betul nggak pernah bertemu kan gitu, dan juga ada di pers kan gitu loh, siapa yang mendapatkan sertifikat, siapa yang membawa kan gitu. Apakah pernah bertemu dengan Bupati Bogor gitu ya yang mengeluarkan izin IMB-nya? Dia bilang nggak pernah bertemu. Terus kemudian ditanya mengenai Hambalang kan gitu. Itu substansinya. Jadi kita melihat bahwa belum ada informasi, termasuk juga dari saksi yang lain gitu ya, yang kemudian mengarah bahwa memang sudah cukup kuat buktinya bahwa dia melakukan penyalahgunaan wewenang atau melakukan perbuatan melawan hukum. Nah, mengenai penahanan itu sendiri ya, betul bahwa Nazarudin itu melarikan diri, Neneng menghindarkan gitu. Tapi sebenarnya itu sangat pengecualian. Tapi sekalipun begitu, kan ada di dalam hukum kita yang namanya bail ya, ada namanya bail system ya, untuk memastikan ya bahwa dia tidak akan melarikan diri. Tapi saya kira dalam kasus Andi Malarangeng kan itu jelas kan nggak akan mungkin terjadi. Orang dia dicekal aja sudah mengatakan mengundurkan diri, artinya merespon secara positif, menghargai secara positif posisi dari KPK. Nah itu udah dicekal, kan udah dicekal bepergian. Betul. Jadi artinya nggak ada sesuatu yang mengkhawatirkan apapun kan gitu ya. Jadi mungkin perlu digarisbawahi, di samping dukungan kita terhadap KPK dalam posisinya memberantas korupsi yang menjadi masalah nasional sekarang ini, tapi juga harus kita ingatkan, jangan nanti tergelincir seperti zaman dulu yang disebut mysterious killings. Kemarahan kita terhadap penjahat-penjahat jalanan yang meresahkan orang di jalanan, kemudian dijadikan pembenar untuk membunuh orang tanpa proses hukum yang disebut dulu Petrus zaman dahulu kala. Ini sifatnya terhadap korupsi ya. Itu baik, mirip, Mas karena Tama, marah kita terhadap korupsi, maka hukum pun boleh kita main-mainkan kan gitu loh. Itu Mas jadi nggak boleh. Kalau gitu. ICW sendiri melihatnya bagaimana sih kasus Hambalang ini dari awal? Apakah seperti yang disangkakan penyalahgunaan untuk memperkaya diri sendiri, atau ada juga opini publik yang berpendapat bahwa mencurigakan ini penyalahgunaan wewenangan ini untuk mengizinkan terjadinya aliran tertentu untuk kepentingan-kepentingan tertentu? Ya, saya rasa ICW itu analisanya seperti apa? Saya rasa itu semua nanti akan teruji di persidangan ya. Selama ini kan kalau kita baca cermati setiap laporan audit, ya ada banyak kesalahan-kesalahan dilakukan. Semua dijelaskan dengan sangat terperinci. Bagaimana kemudian peran tadi ya, disebutkan Bupati Rahmat Yassin misalnya dalam konteks penerbitan izin. Kemudian juga disinggung soal posisi BPN dalam penerbitan sertifikat. Bahkan terus sampai juga bicara di level penganggaran. Kemudian bagaimana anggaran multi-years itu kemudian diajukan kepada Kementerian Keuangan yang kemudian disetujui oleh Agus Wartamardoyo, yang dimana beberapa pengajuannya itu tidak
ada kelengkapan bukti yang disampaikan. Ini kan kelengkapan berkas maksud saya. Itu kemudian semua menjadi rangkaian kesalahan. Terus kemudian problemnya, apakah kemudian kesalahan-kesalahan tersebut cukup untuk menyebabkan orang menjadi tersangka? Tentu tidak. Karena ada kesalahan yang kemudian bersifat administratif, ada juga bisa bersifat ini pidana korupsinya masuk, atau di mana ada mens reanya nggak, ada niat jahatnya nggak di sana. Nah, pada titik itu saya rasa posisi yang sementara ini sampai di publik, informasinya adalah misalnya soal penandatanganan kontrak ya, yang kemudian memang kalau kita lihat di Kepres 80 tahun 2003, karena dia sebelum tahun 2010, itu kemudian harus persetujuan dari menteri, itu nggak dipenuhi. Terus kemudian beberapa pengajuan-pengajuan yang kemudian itu kemudian tidak menggunakan lewat tangan menteri, tapi dilakukan oleh sekretaris. Nah, saya rasa ketika sekretaris perkaranya naik, dan kemudian tadi Deddy Kusdinar sebagai pihak sudah dijadikan tersangka juga. Sudah dia, dan kemudian berkasnya sudah lebih dahulu daripada Andi Malarangeng. Saya rasa di sana akan melihat soal intensinya. Dari kesalahan-kesalahan yang terjadi, apakah kemudian ada intensi melakukan korupsi? Persidangan akan menjawabnya. Misalnya, kalau ada aliran dana yang mengalir ke pihak-pihak tertentu, tadi disebutkan ya, untuk mendapatkan keuntungan, atau uang yang kemudian digunakan melakukan kejahatan, atau sebaliknya, uang yang dikumpulkan dari hasil kejahatan, itu akan teruji dalam persidangan. Kalau di persidangan mengatakan bahwa ketika ini ada persetujuan, saya sudah komunikasi dengan Pak Andi, bahkan Pak Andi yang menyuruh saya, misalkan. Nah, ini yang kemudian akan kita tunggu di persidangan nanti. Tapi yang pasti sementara ini secara kesalahan-kesalahan itu sudah terlihat dalam audit. Ya walaupun memang tadi harus dibuktikan soal intensinya. Ini yang penting. Baik, Mas Tama dan Bang Luhut, kita masih ada 2 segmen lagi. Pemirsa, kami akan kembali usai jeda pariwara berikut. Kembali di Dialog Pagi, Bang Luhut dan juga Mas Tama. Sebelum kita lanjutkan dialog dan juga pemirsa, berikut ada pernyataan Andi Malarangeng setelah dirinya ditahan KPK. Sesuai dari KPK, saya menerima ini sebagai sebuah proses untuk mempercepat penugasan hukum. Harapan saya bahwa segera dibuat peradilan yang adil, sehingga kemudian kebenaran bisa terungkap, yang salah-salah, yang tidak salah. Abang siap membongkar semuanya. Mas Tama melanjutkan tadi ada analisa Anda sebelum semuanya akan terkuak di pengadilan, akan terbuktinya adanya intensi untuk melakukan tindak pidana tersebut atau tidak. Anda jadi sudah mengatakan ada banyak kesalahan yang terjadi di berbagai level administratif di sejumlah kementerian juga. Tapi sejauh mana sebetulnya tanggung jawab menteri ini sebagai penguasa, maksud saya kuasa pengguna anggaran yang harusnya bisa mengawasi ke semua hal ini seperti itu? Ya. Dalam tindak pidana korupsi itu kemudian tidak dikenal istilah tidak sengaja. Jadi korupsi karena nggak sengaja, tiba-tiba korupsi tidak dikenal dalam pidana korupsi. Yang dikenal adalah ada perbuatan yang dilakukan dan kemudian ada kesengajaan di sana. Itu kata kuncinya. Kemudian kalau melihat dalam perkara tadi ya, soal kesengajaan kan kemudian tadi ya, misalkan seperti beberapa keterangan-keterangan Deddy Kusdinar di pemberitaan yang mengatakan, loh saya nggak mungkin mengatur semua. Kalau saya bisa ngatur semua, saya aja yang jadi menteri. Nah ini kan artinya memang soal poin-poin bagaimana ada relasi di sana yang memang kita akan tunggu di persidangan. Tetapi sejauh ini memang secara logika soal penganggaran itu hampir tidak mungkin rasanya ketika ada pengadaan-pengadaan nilainya besar ya, yang itu memerlukan persetujuan menteri, itu kemudian di-shortcut, kemudian inisiatif, apalagi yang tersangka sekarang adalah panitia pengadaan. Ya, penganggaran tidak mungkin diketahui menteri. Gimana Bang Luhut? Jadi memang, jadi ada 2 hal kita melihat. Pertama, ini penyidikan oleh KPK dan nanti pembuktian di pengadilan. Karena sebagai penyidik, dia nggak membuktikan kesalahan, hanya mempersiapkan sebenarnya adalah proses untuk pembuktian di pengadilan. Jadi jangan di mix up. Jadi sebenarnya KPK ini hanya perlu bukti permulaan yang cukup, kan gitu ya. Dan menurut KPK itu sudah ada ketika dinyatakan sebagai tersangka dulu pada bulan Desember ya. Jadi kita bicarakan tadi soal penahanan itu kan apakah perlu atau tidak. Posisi kita mengatakan sebenarnya sih nggak perlu karena itu nanti prejudis kepada proses peradilan yang fair, yang objektif dan imparsial. Tadi itu sudah disampaikan. Karena kenyataannya ada yang 2 tahun, 3 tahun sampai sekarang juga nggak disentuh oleh KPK. Nah, mengenai pembuktian itu sendiri, memang itu nanti di pengadilan. Dan yang kedua, ya, yang perlu diketahui dari segi substansi, sekarang kan bukti yang sudah beredar di masyarakat itu adalah laporan dari BPK, ada jilid 1 dan jilid 2. Ya. Coba lihat di situ, apakah ada perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Andi Malarangeng? Nggak ada. Persis yang dikatakan tadi bahwa
nggak ada namanya korupsi by omisi, harus by komisi. Nah, artinya by omisi itu artinya pasif gitu loh. Betul memang Andi Malarangeng harus bertanggung jawab kenapa sampai Wafid yang menulis surat ke Departemen Keuangan untuk supaya multi years kan gitu ya. Nggak ada menteri. Dan yang kedua, Andi Malarangeng tidak menandatangani penetapan sebagai pemenang tender dalam hal ini kan Adikarya. Dia bertanggung jawab sebagai pengguna anggaran. Bukan kuasa pengguna anggaran itu ada pada Wafid, Sesmen. Karena ketika dia masuk jadi menteri, sudah disodori surat kuasa dan memang begitu polanya. Jadi ada kuasa pengguna anggaran. Jadi sudah diberikan kewenangan itu di sana. Tapi walaupun sudah diberikan kewenangan tidak berarti bahwa dia tidak wajib mengawasi anak buahnya. Tentu Karena saja. yang namanya panitia lelang itu harus independen, nggak boleh dicampuri oleh siapapun. Iya kan, nggak boleh. Nah, tapi pertanyaannya adalah tanggung jawabnya itu apakah tanggung jawab pidana dalam hal ini korupsi atau tanggung jawab administrasi negara. Nah, jawabannya tanggung jawab administrasi negara. Karena pertanyaannya kemudian begini, kenapa Menteri Keuangan menandatangani menyetujui multi years padahal peraturan Menteri Keuangan sendiri mengatakan bahwa untuk permohonan multi years harus menteri dari yang mengajukan, termasuk juga yang teknis dalam hal ini PU itu yang menandatangani direktur gitu loh. Kenapa Menteri Keuangan yang menjaga uang negara itu tidak mengatakan saya nggak mau kan gitu, seperti yang dilakukan dulu dalam kasus proyek Hankam kan gitu Ya, kan. Mas Tama, ini ada ditolak. pertanyaan. Ini tanggung jawab tindak pidana korupsi atau administratif negara. Lalu kita ketahui juga ada Agus Martowardoyo yang pada saat itu menjabat Menteri Keuangan yang juga melimpahkan kembali tanggung jawabnya dan mengatakan saya hanya sebagai kasir menandatangani saja seperti itu. Anda bagaimana melihatnya? Iya, tadi yang saya sudah katakan di awal bahwa pidana korupsi yang harus ada adalah unsur kesengajaan. Nah, terus kemudian kita kembali kepada soal pengadaan barang dan jasa. Soal konteks tanggung jawab PA, ya pengguna anggaran, itu kan tidak melulu harus bicara hanya terbatas soal kewenangan. Perkara-perkara misalkan sudah pernah ada di KPK diputuskan kasus Bakhtiar Hamzah misalnya. Bagaimana kemudian ada kewenangan-kewenangan yang memang tadi ya diawali dengan tidak ditandatangani oleh panitia, kemudian proses lelang tidak ada tidak memenuhi syarat, kemudian fungsi itu kemudian akan teruji di persidangan ketika ada intensinya tadi. Ada nggak kesengajaan dia? Ada nggak dia menyuruh? Ada nggak dia mendesain? Adakah dia kemudian mengatur sejumlah pertemuan? Mudahnya kita bisa belajar dari perkara seperti Nazarudin yang sudah saya katakan di awal. Sekarang kalau kita melihat relasi, Nazarudin ini dia anggota komisi berapa? Anggota komisi 3. Tapi kenapa dia bisa menguasai proyek-proyek di komisi 10? Relasinya apa? Tanggung jawabnya dia apa? Tapi dia bisa dijerat dengan pasal-pasal yang berhubungan dengan kerugian negara. Nah, ini kan artinya itu semua tidak kemudian berelasi secara mutlak ya. Memang harus ada garis, harus ada perbuatan yang kemudian hanya bicara soal kewenangan. Tetapi juga ada tadi faktor-faktor lain di belakang kewenangan. Ada nggak misalkan upaya mempertemukan, upaya menyuruh. Nah itu yang kemudian akan diperdalam nanti dalam proses selanjutnya. Ini pertanyaan ini sampai hari ini itu nggak ada sama Andi Malarangeng. Misalnya dengan mengatakan kenapa kamu pertemukan katakanlah Adikarya dengan Duta Citra Selaras misalnya sebagai subkontraktornya untuk mekanikal elektrikal misalnya, itu nggak ada. Kenapa misalnya kamu membiarkan atau menyuruh Wafid yang suruh tanda tangan? Itu nggak ada pertanyaan itu. Jadi memang ketika proyek ini jalan, ya ketika Andi Malarangeng masuk sebagai menteri, proyek ini memang udah jalan karena memang proyek ini udah lama nih. Dari zamannya Dignas ini sudah ada proyek ini, tapi memang terus kemudian berkembang. Jadi dengan kata lain dia masuk di tengah-tengah gitu loh. Jadi ketika Andi Malarangeng masuk jadi menteri, itu sudah disodori surat kuasa sebagai kuasa pengguna anggaran kepada Sesmen. Jadi dia memahami bahwa itu semuanya sudah ditangani oleh Sesmen. Walaupun menjadi tahun jamak dan juga membengkak anggaran menjadi 2,5 triliun setelah Andi menjadi Menpora. Jadi misalnya membengkak menjadi 2,5 triliun termasuk di dalamnya proyek Hambalang, itu sudah terjadi pada bulan Agustus di mana Andi Malarangeng itu baru masuk menteri bulan Oktober. Baru diketahui ketika RDP di DPR itu bahwa
angkanya segitu. Ketika ditanya, oh iya Pak, sudah kita bicarakan dengan itu kata asesmen dan memang segitu. Ya sudah kan gitu, tinggal dikatakan proyeknya segitu. Karena timnya sudah ada. Jadi Pak Wafid ini sebagai ketua timnya dan sudah ada timnya semua. Jadi hanya mengomentari konsepnya saja. Nah kalau begitu konsepnya supaya misalnya atlet itu jangan kehilangan kesempatan bersekolah, itu saja dikomentari konsepnya. Jadi semuanya itu sudah done gitu. Baik, Mas Ahmad, saya tunggu komentarnya usai jeda berikut. Pemirsa, kami akan kembali usai jeda pariwara. Ya, kita telah sampai ke segmen penghujung dialog kita pagi ini. Mas Tama, Anda bisa mengomentari tadi komentar Bang Luhut di mana Andi Malarangeng masuk ke posisi jabatannya sebagai Menpora ini ke proyek Hambalang yang sudah berjalan seperti itu. Ya, kalau dalam sisi proses ya, kita kan harus lihat juga bahwa persetujuan tahun multi years itu kan setelah tahun 2010 ya. Artinya memang proses pengajuan itu setelah tahun 2010 yang memang dari awal sudah kita sinyalir ini ada masalah. Karena untuk merubah proyek dari tahun tunggal ke tahun jamak itu hanya membutuhkan waktu 6 bulan. Ini kan sangat sulit sekali, padahal keterangan-keterangan menteri ya, di beberapa kementerian mereka butuh waktu bertahun-tahun untuk meningkatkan anggaran. Misalkan dari 50 miliar ke angka 100 miliar itu butuh tahunan. Tapi ketika posisi Andi sebagai pengguna anggaran, ini bisa dalam waktu 6 bulan. Nah, jadi Andi ingin mengatakan ada perilaku khusus untuk proyek ini ya, dalam pengubahan status dari single year ke multi years. Ada treatment khusus, dan itu terjadi setelah Pak Andi menjadi menteri. Yang kemudian misalkan soal mengurus sertifikat itu pasca Pak Andi jadi menteri, jadi semuanya lebih cepat. Tapi tentu kita tidak bisa secepat itu menyimpulkan bahwa kecepatan ini karena korupsi, ya tentu itu akan diuji. Tetapi yang pasti soal indikasi itu sudah dimulai sejak awal. Jadi terlihat ya, jadi Bang Lut memang terjadi akselerasi percepatan jalannya proyek setelah. Betul. Dan yang terpenting adalah dalam pembuktian tindak pidana korupsi yang modern ya, itu kan tidak hanya bicara soal presumption of innocence, mengenal juga sistem non conviction base gitu ya. Sebelum proses persidangan sudah bisa harta-harta diambil misalkan ketika dia mengacu pencucian uang. Nah, dalam konteks yang lebih maju juga itu juga terlihat misalkan kata kuncinya adalah bukan soal hanya terbatas pada kewenangan, tetapi apakah yang bersangkutan bisa menjadi directing mind, orang yang mengarahkan, seperti dalam perkara Nazarudin misalkan. Hakim meyakini bahwa Nazarudin melakukan korupsi dengan menggunakan sarana korporasi. Nah, ini kan kemudian tidak harus harus ada kewenangan yang dilakukan, tidak dilakukan, tetapi ketika dia terbukti sebagai directing mind, pada titik itulah kemudian korupsi bisa dijerat. Baik, Bang Luhut, closing statement dari Anda. Ini sejak pemeriksaan kedua Jumat pekan lalu, Andi Malarangeng sudah menegaskan kesiapannya untuk ditahan KPK ya, bahkan sampai membawa koper ke dalam pemeriksaan seperti itu. Ini nampaknya pihak Andi betul-betul menginginkan kejelasan kasus ini untuk segera terkuak. Itu posisinya supaya lebih cepat itu ya. Tapi mungkin saya tanggapi dulu mengenai tadi yang multi years itu yang lebih cepat daripada kasus-kasus biasanya. Nah, ini harus diungkapkan. Kalau lihat itu audit dari BPK itu sangat jelas, itu nggak ada peranan dari Andi di sana. Nah, oleh karena itu kan harus ditanya yang terkait dengan itu adalah itu DPR ya, Banggar ya, dan mungkin Komisi 10 olahraga. Kemudian PU kan yang tanda tangan dari strategi teknis gitu ya, dan Kemenpora. Nah, yang tanda tangani dari PU itu direktur. Dan Andi Malarangeng nggak pernah berkomunikasi dengan PU. Tapi pertanyaannya kenapa hanya direktur yang tanda tangan, tidak menterinya? Satu. Yang kedua, dia nggak pernah tanya gitu menterinya sebelum Wafid menulis surat itu ke Menteri Keuangan kan gitu. Padahal kan menurut ketentuan Menteri Keuangan, Departemen Keuangan itu harus menteri kalau supaya multi year sih tanda tangan gitu. Oke. Jadi nggak benar, nggak memenuhi syarat dan tidak ada komunikasi tentang ini baik kepada PU maupun ke Wafid Andi Malarangeng. Terus yang ketiga itu kan surat pergi ke Departemen Keuangan. Padahal peraturannya Departemen Keuangan sendiri yang mengatakan kalau permohonan menjadi multi years itu peraturan Menteri Keuangan harus menteri. Pertanyaannya adalah kenapa Departemen Keuangan menyetujui? Dia nggak ada komunikasi dengan itu. Bang, ini nggak ada komunikasi atau memang ada unsur pembiaran juga nih, Bang? Atau memang sudah diskenariokan memang dari awal? Itu nggak ada. Jadi memang dia nggak tahu karena dia sudah memberikan kuasa kepada Wafid sebagai assessmentnya. Makanya saya bilang bahwa, nah betul Tama yang mengatakan nggak ada yang namanya perbuatan korupsi itu karena lalai. Nggak ada, yaitu harus dengan by intention. Nah, kalau bahasa pidananya adalah by commission, bukan by omission kan gitu ya. Jadi itu nggak ada kan gitu loh. Jadi
Itu yang perlu didalami. Nah, itu yang Baik. membuat kita menjadi kaget Lantas gitu sejauh loh. mana Andi sudah mengetahui hal ini pada saat itu dan apakah ada terjadi unsur pembiaran itu yang nanti akan dibuka di persidangan ya? Mas Sama, ini pertanyaan terakhir. Ini kan ada 2 kasus korupsi besar nih yang ada di benak publik sebenarnya aliran dananya kemana sih? Satu Senturi, kedua Hambalang. Dan hal ini kita bicara soal Hambalang. Memang nanti akan dibuktikan di persidangan dan kita tidak boleh berandai-andai sebelum jalannya persidangan. Tapi apa yang harus dilakukan KPK nantinya supaya mungkin bisa membuka lembaran baru dalam kasus Hambalang ini dan masyarakat juga bisa percaya pada proses hukum yang berlaku nantinya. Ya, saya rasa hal yang paling terpenting adalah KPK harus sudah memikirkan untuk menggunakan undang-undang tindak pidana pencucian uang. Apalagi dalam audit itu kan dijelaskan sangat rinci bagaimana kemudian uang muka yang dibayarkan kepada PT Duta Citra Selaras yang kemudian dikontrakkan kepada 14 perusahaan untuk 13 jenis pekerjaan ini dianggap kerugian negara. Artinya ada uang yang mengalir ke sana. Nah, soal down payment ya, pembayaran uang muka itu dilakukan lebih cepat dari proses yang sebenarnya. Nah, ini yang kemudian harus dikejar juga oleh KPK. Dari situlah kemudian itu bisa ditelusuri pihak-pihak lain. Apakah ada uang yang mengalir ke DPR, apakah ada ke pihak-pihak tertentu. Nah, itu yang menurut saya penting untuk didalami sehingga kelihatan ya memang kisi-kisinya sudah terlihat dalam audit ya. Nah, itu tadi yang terpenting tadi. Apalagi jika KPK menggunakan tindak pidana pencucian uang, maka soal tadi non-conviction based bisa dipakai, terus kemudian juga soal prinsip-prinsip unexplained wealth ya, seperti di Australia itu sudah dipakai, ada kekayaan yang kemudian tidak bisa dijelaskan, bisa dirampas dengan cepat. Jadi poin ini penting. Nah, ini saya rasa bisa Poin diperdalam. itu penting karena di Sehingga dalam bisa BPK itu diperdalam. markup-nya itu sampai ada 2000%. 2000%. Ada di markup-nya di sana. Itu ini memang perlu itu di sana. Gampangnya kalau audit BPK itu ketika semua barang tidak bisa dipakai, berarti prinsipnya total loss. Baik. Uang yang dikeluarkan itu kerugian negara. Jadi dengan kata lain sebenarnya dicari dari mana uang itu berhenti gitu loh. Dari Ya. situ ditelusuri Baik. kan gitu. Kita loh. Baru berharap ke dengan ininya, penahanannya ya. Andi Malarangang kemarin bisa membuka terang benderang kasus Hambalang ini sebenarnya bagaimana. Mas Sama dan Ya. Bang Luhut, terima kasih Terima sudah kasih. berbagi Sama-sama, informasi di Berita 1 pagi ini. Pemirsa, demikian Dialog Jurnal Pagi. Kami akan kembali usai jeda berikut dengan sejumlah informasi lanjutan.